Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel cerita Ivi. Kali ini kita akan melanjutkan drama Korea My Liberation Notes. Selamat datang di episode 4. Oke, kita langsung rekap dramanya yuk. Episode 4 dibuka dengan Mi Jong dan Mr. Gu yang makan siang bersama orang tuanya. Mr. Gu terlihat lahap memakan lauk sayur tangkai ubi buatan Ibu Mi Jong. Ibu Mi Jong bahkan sampai mengambilkannya lagi saat melihat lauknya mulai habis. Ibu Mi Jong pun mulai menceritakan masa kecil Mi Jong yang suka membantu di pabrik. Bahkan dia menunjukkan foto masa kecil Mi Jong yang tertempel di dinding samping meja makan. Saat mereka sedang makan, tampak Ki Jong dan Chang Hee yang baru turun dari bus. Mereka berjalan memasuki rumah sambil bertengkar. Ki Jong yang sudah menahan amarahnya pun mengambil sandal dan melemparkannya ke arah Chang Hee, tapi malah mengenai kepala Mi Jong. Mi Jong hanya diam, mengambil sandal itu, membawanya berjalan keluar dan melemparkannya dengan muka tanpa ekspresinya. Malam harinya, Chang Hee duduk bersama Mr. Gu. Dia berbicara mengenai Mi Jong yang jarang marah tapi sangat menakutkan saat dia mulai marah. Bahkan, Mi Jong bisa menendang orang yang membuatnya kesal ke dalam jurang. Melihat Mr. Gu yang hanya diam sambil melihat pemandangan, membuat Chang Hee mengalihkan pembicaraannya. Dia bercerita bahwa dia ingin hidup sendiri di rumah yang tidak berisik. Dia ingin hidup bebas seperti Mr. Gu. Chang Hee juga menanyakan alasan Mr. Gu pindah ke desa itu. Seraya menuangkan alkohol ke gelasnya, Mr. Gu hanya menjawab bahwa seharusnya dia tidak datang ke sana. Pagi harinya, Chang Hee sedang dimarahi oleh atasannya. Jadi begini ceritanya. Ada seorang pemilik cabang kelolaan Chang Hee yang komplain karena dia mendengar bahwa Chang Hee biasa mengunjungi cabang yang dia benci terlebih dahulu sebelum cabang lain. Chang Hee pun berusaha mengirim pesan dan menelpon si pemilik cabang untuk minta maaf, tapi tidak juga direspon. Chang Hee menceritakan situasinya pada rekan kerjanya. Dia bilang bahwa dia pergi ke sana lebih dulu agar si pemilik bisa segera pulang dan beristirahat. Dia terus mencoba menghubungi si pemilik dan mencoba memperbaiki hubungannya dengan menjelaskan kesalahpahaman itu setelah si pemilik mau mengangkat teleponnya. Saat makan siang bersama rekannya, Chang Hee baru tahu bahwa rumor itu disebarkan oleh Arem. Arem adalah rekan yang duduk di samping Chang Hee. Dia dikenal sebagai wanita yang sangat cerewet. Chang Hee bahkan sering mengeluh tentang dia yang stres seharian mendengarkan Arem yang terus mengoceh tentang banyak hal. Chang Hee berpikir Arem berusaha menjatuhkannya karena sebentar lagi ada promosi kenaikan jabatan. Beralih ke kantor Mi Jong. Berita mengenai klub baru bernama Klub Pembebasan mulai terdengar. Rekan-rekan Mi Jong bahkan menertawakannya dan bertanya kegiatan di klub tersebut. Mi Jong hanya menjawab bahwa mereka tidak berkumpul tapi masing-masing berusaha keluar dari kurungan masalah mereka. Di lain tempat, tampak ayah Mi Jong yang sedang dimarahi oleh pelanggan. Pelanggan itu marah karena merasa harga lemarinya terlalu mahal dibandingkan dengan kamar yang akan disewakannya. Ayah Mi Jong dan Mr. Gu pun akhirnya pulang. Tapi, mendadak Mr. Gu kembali mengendarai mobil dan pergi ke tempat pelanggan itu. Dia menggedor-gedor pintu pelanggan tersebut dengan kesal. Sepulang dari tempat itu, Mr. Gu melajukan mobilnya melewati Mi Jong yang baru pulang kerja.
Dia langsung memberikan amplop berisi uang kepada Tuan Yom. Dia pulang begitu saja dan mengabaikan ajakan Ibu Mijong untuk makan bersama. Malam harinya, saat makan bersama, Gijong membicarakan tentang Mr. Gu yang berhasil menagih uang pada si pelanggan yang terkenal pelit itu. Lalu, Mijong mengantarkan makanan ke rumah Mr. Gu. Ternyata, Ibu Mijong menyuruhnya membawakan sayur tangkai ubi kesukaan Mr. Gu. Mijong bertanya pada Mr. Gu kenapa dia selalu berubah. Mr. Gu mengatakan bahwa dia hanyalah pemabuk yang hidup sesukanya. Dia juga mengatakan bahwa dia dan Mijong memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak punya kemauan untuk berubah. Suasana berganti ke kantor Gijong. Tampak Gijong dan Pak Jin-woo sedang membicarakan pekerjaan. Kemudian, Pak Jin-woo memberikan lotre pada Gijong sebagai ucapan permintaan maafnya. Entah kenapa, Gijong bisa mendadak bercerita tentang dirinya pada Pak Pak. Kali ini, dia bercerita bahwa akhir-akhir ini dia mulai merasa mudah lelah. Bahkan, dia ingin mencukur habis rambutnya dan menjadi botak agar merasa lebih ringan. Saking merasa lelahnya, Gijong merasa bahwa memiliki rambut sangat menyusahkan, karena dia harus merawat dan keramas setiap harinya. Untuk menenangkan Gijong, Pak Jin-woo pun menyuruh Gijong untuk menarik napas perlahan dan menghembuskannya. Dia juga berkata, 그래서 제가 쉬지 않고 사랑하는 겁니다. 사랑하는 한 지칠 수 없거든요. Malam harinya, Mijong berdiri di pinggir jalan menunggu kedatangan Hyuna. Mereka minum bersama dan mengobrol membicarakan tentang cinta dan kencan. Hyuna baru putus dari pacarnya, jadi dia memberitahu Mijong agar Mijong berusaha keras saat mencintai seseorang, agar dia tidak perlu merasa selalu haus kasih sayang seperti Hyuna. Sepulang dari tempat itu, Mijong bertemu dengan Mr. Gu saat dia baru turun dari bus. Mereka berjalan bersama dalam diam dan menuju ke rumahnya masing-masing. Di dalam rumah, semua orang sedang makan malam. Tampak Chang Hee yang baru selesai menerima telepon dari pemilik cabang yang sering menelponnya. Dia adalah seorang janda dan menelpon Chang Hee hanya untuk curhat. Ayahnya pun kesal melihat Chang Hee yang selalu harus mendengarkan keluhan istri orang lain. Mereka pun mulai bertengkar setelah ayahnya menyalahkan Chang Hee yang hidup tanpa rencana, sehingga dia menyia-nyiakan hidupnya. Chang Hee yang kesal pun membalas perkataan ayahnya. Dia bertanya apakah ayahnya sudah hidup sesuai rencananya, dan apakah rencana ayahnya itu adalah punya 2 putri yang membuat stres dan memiliki putra pembangkang. Mereka bahkan belum memiliki mobil sampai sekarang. Mendengar itu, ayahnya hanya diam, tidak berkomentar. Di lain tempat, tampak Mijong, Taehoon, dan Sangmin sedang berada di kafe. Ini adalah hari pertama klub pembebasan bertemu. Mereka memilih untuk duduk berdampingan dan tidak berhadapan karena merasa lebih nyaman. Di sana, mereka membicarakan mengenai cara mencari kebebasan. Setelah saling diam, Sangmin mulai berkata bahwa jika orang lain tidak berubah, seharusnya diri merekalah yang berubah terlebih dahulu. Dia juga mengatakan bahwa menahan amarah itu terasa sangat menyiksa. Gijong sedang berada di klinik kecantikan dan mendengarkan penjelasan dari dokter. Ternyata dokter itu adalah temannya saat sekolah dulu.
Mereka pun melanjutkan pertemuan dengan mengobrol di restoran milik temannya itu. Saat mereka sedang membicarakan masa kelam keluarga temannya itu, Taehoon dan Yerim anaknya memasuki restoran. Gi-jong pun kaget, tidak menyangka bahwa pria duda kala itu adalah adik temannya. Setelah selesai mengobrol, Gi-jong membayar dan ternyata Taehoon lah yang bertugas menjadi kasir. Gi-jong memberikan lotre yang dia dapatkan kepada Taehoon sebagai hadiah dan ucapan permintaan maafnya. Malam harinya, hujan masih turun dengan deras. Mi-jong sedang minum sendirian sambil melihat keluar. Dia melihat Mr. Gu yang sedang minum alkohol sambil melihat hujan. Mi-jong menatap hujan sambil berpikir bahwa tidak seperti orang lain yang takut akan petir, Mi-jong malah merasa sangat tenang saat melihat hujan dan petir. Dia merasa bahwa dunia ini akan segera berakhir dan menjadi senang karenanya. Mi-jong merasa terkurung tapi tidak tahu caranya keluar. Dia juga merasa bahwa hidupnya tidak terlalu sengsara tapi juga tidak bahagia. Jadi, tidak masalah jika dunia berakhir begitu saja. Mi-jong justru heran pada orang yang hidup dengan merasa senang. Walaupun sebenarnya dia juga ingin merasakan hidup bahagia dan merasakan apa itu rasa senang. Mi-jong sungguh ingin merasakannya. Mendadak kilat menyambar tiang listrik dan membuat listrik menjadi padam. Terlihat ada kabel yang konslet dan bergerak liar di jalan dekat dengan Mr. Gu. Tanpa berpikir, Mi-jong berlari keluar menembus hujan dan menyuruh Mr. Gu masuk ke dalam rumah. Pagi harinya, kaki Mr. Gu terluka terkena kopi panas saat dia mabuk. Dia bahkan tidak sadar kakinya terluka dan kaget saat melihat rumahnya berantakan dan kakinya terluka. Ibu Mi-jong memohon pada suaminya agar menjenguk Mr. Gu. Ayah Mi-jong pun mengantar Mr. Gu berobat dan makan siang bersama dalam diam. Rutinitas akhir pekannya selalu sama. Kali ini mereka memetik cabai. Ibu Mi-jong menatap cemas saat melihat Mr. Gu datang membantu di ladang. Padahal kakinya belum sembuh. Saat mereka sedang beristirahat sambil minum minuman dingin, topi Mi-jong terbang sampai ke seberang sungai. Tiba-tiba, Mr. Gu mengatakan bahwa dialah yang akan mengambilkan topi Mi-jong. Dia mulai berjalan ke arah ladang untuk bersiap-siap. Semua menatapnya kebingungan. Sambil berjalan, Mr. Gu memikirkan kata-kata Mi-jong. 그래서 봄이 되면 당신도 나도 다른 사람이 돼 있을 거예요. Lalu, Mr. Gu juga teringat suara seorang wanita saat dia tiba pertama kali di stasiun Dangmi. Suara itulah yang membuatnya tinggal di Sanpo. Mr. Gu pun berlari dan meloncat tinggi sampai ke seberang sungai. Dia pun mengambil topi Mi-jong dan bersiap-siap untuk melompat kembali. Saat bersiap-siap, dia bertanya pada Mi-jong. 추앙은 어떻게 하는 건데? 응원하는 거. 넌 뭐든 할 수 있다. 뭐든 된다. Mr. Gu memantapkan hatinya dan melompati sungai itu. Dia memutuskan untuk melompati batasannya. Sampai jumpa di My Liberation Notes episode 5. Tunggu di cerita Ivy selanjutnya ya. Ivy Kim pamit. Bye-bye.